Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, salam sehat. Selamat bertemu lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022. Saudara, kita akan membaca firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Kami selalu merindukan firman-Mu. Tanpa firman-Mu, kami tak akan memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami selalu berusaha untuk mengerti rencana-Mu dari firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami dalam membaca dan merenungkan firman, agar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat 22. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sin dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel.
Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, tema kita menang bersama Tuhan. Patalo sisola puang. Seringkali saudara, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup dan menyadari bahwa kekuatan yang kita miliki sungguh terbatas dan tidak sebanding dengan beratnya beban hidup yang datang menghampiri, tidak sedikit di antara kita yang hanya bisa pasrah, lalu seakan kehilangan pengharapan hidup. Saudara-saudara, tidak demikian dengan Yosafat. Menyadari kalau musuh mulai menyerang, Yosafat segera menyerukan kepada segenap penduduk Yehuda untuk bersama-sama mencari Tuhan. Yosafat sadar bahwa hanya Allah lah yang dapat meluputkannya dari bahaya maut, dari serangan bangsa Moab dan Amon. Yosafat sadar sepenuhnya akan segala keterbatasannya dan mengakui bahwa Allah lah yang berkuasa penuh atas alam semesta. Ia mengajak umat berdoa, berpuasa, menyembah, dan menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Alhasil, Allah sendiri yang bertindak, menghadang dan membuat musuh-musuh mereka terpukul kalah. Kemenangan sungguh ada di dalam Tuhan. Saudara, saat menghadapi masalah, jangan cepat putus asa. Tindakan yang tepat untuk dilakukan adalah mencari Tuhan, menyadari akan kemampuan kita sebagai manusia yang sungguh terbatas, mengajak kita untuk senantiasa bergantung sepenuhnya pada kendali Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan yang sempurna. Kemenangan atas pergumulan hidup bisa diraih dalam iman yang sungguh kepada Dia. Dialah Allah yang berdaulat atas seluruh persoalan kehidupan kita. Masalah apapun yang kita hadapi, jika dijalani dalam keberserahan kepada Tuhan, maka saudara yakinlah bahwa kita akan sanggup melewati segala tantangan yang kita hadapi. Hanya bersama Tuhan, kita pasti menang, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini selalu kami pelihara dalam hidup kami aplikasikan, kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kami semua. Tuhan pimpin kami, sertai dalam masa pandemi ini. Biar kami semua selalu kuat, sehat, bahagia, tenang,
dan kokoh menjalani masa pandemi. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati semua rencana-rencana kami. Berkati para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas, biar mereka tetap beria-ria dalam Kristus. Berkati saudara-saudara kami yang selalu rindu mendengarkan renungan harian ini. Kiranya hidup mereka selalu dalam damai Tuhan, dan juga Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang setia menyampaikan firman. Kiranya mereka tekun, sabar, dan Tuhan tuntun untuk menjalani hidup ini dengan penuh kemuliaan-Mu. Engkau berkati saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, sembuhkanlah mereka. Karena duka, hiburkan. Karena beban pendidikan, beban ekonomi, beban sosial, budaya, dan masih banyak lagi yang lain. Biarlah kami semua tegar dan dapat menyelesaikan semua dalam cinta kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, semoga pemerintah kami yang menjadi hamba Tuhan memerintah dengan bijaksana dan terus berupaya memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini. Pakai kami untuk menaati pemerintah kami sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah dunia. Jagalah kami selalu, teruslah Engkau hadir menjadi gembala yang baik, agar kami tenang menghadapi hidup ini. Ampuni dosa kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian. Kiranya saudara-saudara tetap kuat teguh dalam menjalani hidup ini, dan percayalah kasih Tuhan akan bersama dengan kita. Kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.